Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, hari ini kita belajar dengan Ibu yaitu pelajaran prakarya ya. Sebelum belajar coba ketua kelas pimpin doanya coba. Mana ketua kelas? Ya, terima kasih ketua kelas. Bisa kembali lagi ke tempatnya. Coba sebelum Ibu mulai pembelajaran, coba dilihat dulu di kanan kirinya ada nggak sampah. Alhamdulillah bersih ya. Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ademta Ari, ya. Alisa Al-Hasbi, ya. Andi, Cindy, Cinta, Dwi, Gusti, Gibran. Oh, nggak datang Gibran ya? Ya. Indah, Pauji. Oh, ada suratnya? Maulana, Arik, Mega, Michelle. Oh, nggak datang? Nggak ada suratnya juga? Ada? Oh, izin. Nijam, Nopa, Nugi, Rapa, Raihan, Raka, Raya, Reja, Ripaldo, Sayida, Sophia, Tantri, Wisnu, Yama, Jeko, Jidan. Iya, alhamdulillah ya, ada beberapa teman kita yang nggak hadir karena sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Sebelum kita masuki pembelajaran, di sini nanti Ibu ingin kalian agar lebih fokus terhadap pelajaran yang akan Ibu berikan. Kita akan mengadakan atau membuat mindfulness. Apa itu mindfulness? Yaitu kalian seperti meditasi agar kalian lebih fokus ya. Di sini nanti Ibu akan memberikan video beserta audionya. Kalian bisa mendengarkannya. Kamu bisa dengan posisi yang menurut kamu enak ya. Bisa kakimu bisa diluruskan, bahumu bisa diletakkan sesuai dengan kayak mana yang kamu enaknya. Kemudian kamu menghayati napas yang kamu berikan, yang kamu hirup, kemudian kamu dapat meresapi musik yang kamu dengarkan, ya. Biar kamu lebih fokus nanti dengan pelajaran Ibu, ya. Sambil dengarkan nanti kata-kata dari Ibu, ini. Ya, kamu bisa mulai merilekskan badanmu, ya. Letakkan tanganmu di mana yang kamu menurut kamu nyaman. Boleh di bawah ini meja atau di atas pahamu, ya. Kemudian kamu boleh
Memejamkan mata, pejamkan matamu. Pejamkan matanya. Ya, Ibu harap pejamkan matanya. Nggak apa-apa. Letakkan bahumu bersandar di tempat dudukmu. Sambil kamu dengarkan musiknya. Nah, yang menurutmu nyaman. Seperti ingin beristirahat. Mungkin tadi di jam pertama dan kedua kamu sedang melakukan kegiatan. Sekarang hentikan semua kegiatanmu, pejamkan matamu. Rilekkan. Rasakan hembusan napas dari hidungmu. Hembusan napas yang kamu keluarkan, tarik napas, ya. Kamu bayangkan kamu berada di dekat sungai, ya. Biar kamu lebih fokus nanti dalam pembelajaran kita. Rilekskan badanmu, nggak usah dilihat videonya juga nggak apa-apa, didengarkan aja suara musiknya, ya. Boleh diletakkan kepalanya di meja kalau lebih nyaman, boleh dipejamkan matanya. Rilekskan. Kamu bayangkan kamu berada di pinggir sungai, di taman-taman bunga. Nggak apa-apa, yang senyaman kamu sebelum kita melakukan aktivitas selanjutnya, ya. Biar kalian nanti lebih bersemangat. Rasakan hembusan angin. Boleh pejamkan mata. Bayangkan kamu pergi dari rumah bersekolah, mencium tangan ibumu. Apa tujuanmu untuk bersekolah? Kalian hayati. Bayangkan kedua orang tuamu memberikan kamu semangat dalam belajar agar kamu dapat mencapai cita-citamu. Bayangkan. Iya. Boleh dibuka kembali matanya, boleh lagi bersemangat, ya. Jangan ada lagi yang meletakkan kepalanya di meja, ya. Udah? Sekarang kita sudah memulai pembelajaran kita, yaitu untuk pembelajaran hari ini kita akan mengenal tekstil dari bahan serat alam, ya. Sebelum Ibu memasuki pembelajaran ini, coba kalian raba terlebih dahulu. Apa yang kalian kenakan? Coba. Apa itu? Baju. Kemudian kalian raba, coba. Bagaimana teksturnya? Halus. Ada juga yang kasar. Terbuat dari apa ini? Pakaian kita? Benang. Ya. Sebelum awalnya apa ini? Kain. Kain terbuat dari benang. Berarti udah paham ya. Benang ada yang tahu terbuat dari apa? Kapas. Iya, benar sekali. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam dari mana kain ini dibuat dan berasal dari serat-serat apa saja. Nanti kita akan pelajari di sini ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa menjawabnya langsung angkat tangannya.
Yang pertama, coba lihat apa yang kalian pakai. Ayo, ada yang langsung angkat tangannya. Yes. Apa nak? Ya, tepuk tangan untuk Cindy. Yang kedua, pernahkah kalian berpikir dari mana asal kain atau baju pakaian sehari-hari? Hah? Angkat tangannya, nggak apa-apa. Langsung. Iya, benang. Iya, tepuk tangan. Kemudian selain baju, benda apa lagi di sekitar kita yang terbuat dari kain? Ada yang tahu? Yang terbuat dari kain? Selain baju, apa? Iya. Iya, tepuk tangan untuk siapa? Tama. Selanjutnya, ya. Kita akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk apa kita belajar hari ini? Coba ada yang mau bersedia membacakan? Angkat tangannya. Cinta? Iya, silakan. Coba. Bacakan. Apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami, mengidentifikasi tekstil atau kain dari bahan serat alam. Kedua, siswa mampu menjelaskan karakteristik fisik tekstur dan karakteristik serat alam sebagai bahan tekstil. Yang ketiga, siswa mampu memberi contoh kerajinan yang terbuat dari bahan tekstil serat alam. Ya, tepuk tangan untuk Cinta. Terima kasih Cinta sudah membacakan tujuan pembelajaran kita. Ya, ini yang pertama tujuan kalian belajar hari ini, yaitu mampu memahami, mengidentifikasi tekstil atau kain dari bahan serat alam. Artinya kalian mengetahui apa sih artinya tekstil dari bahan serat alam, apa sih itu serat alam, nanti kalian dapat mengetahuinya. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan karakteristik fisik, tekstur, dan karakteristik serat alam sebagai bahan tekstil. Nanti kamu dapat mengetahui bagaimana bentuk dan karakter dari serat alam serta tekstil yang dihasilkan dari serat alam tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memberi contoh kerajinan yang terbuat dari bahan tekstil serat alam. Kira-kira apa saja yang bisa kita buat dari bahan tekstil tersebut, ya? Kemudian bagaimana awal sejarah tekstil sampai nanti akhirnya kita bisa menggunakan pakaian ini, kalian sudah dapat mengetahuinya. Sampai di situ jelas ya, udah tahu tujuannya. Biar nanti kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah tahu nih dari mana sebenarnya awal mula daripada pakaian yang kita gunakan. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan tekstil di kehidupan sehari-hari. Apa cuma untuk baju aja atau bisa digunakan lagi untuk bahan-bahan perlengkapan rumah tangga lainnya atau kerajinan lainnya. Paham ya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Pas? Iya. Kita lanjut. Ya. Di sini Ibu nanti akan memperlihatkan YouTube ya atau video ya. Bisa kalian dengarkan dan simak. Kain adalah salah satu bahan tekstil yang telah digunakan oleh manusia sejak zaman prasejarah. Penemuan kain pertama di dunia tidak memiliki catatan sejarah yang jelas karena telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Namun, diperkirakan bahwa manusia prasejarah pertama kali menemukan kain dengan cara menemukan serat-serat tumbuhan yang dapat diolah menjadi benang. Pada awalnya, manusia menggunakan dedaunan, kulit binatang, dan serat tumbuhan seperti kapas, rami, dan rami liar untuk membuat kain. Mereka akan mengumpulkan serat-serat ini, memintanya menjadi benang, dan kemudian merajut atau menjahitnya menjadi kain. Proses ini mungkin sangat sederhana pada awalnya, tetapi seiring waktu, manusia mengembangkan teknik-teknik lebih canggih untuk menghasilkan kain yang lebih kuat dan halus. Salah satu temuan arkeologi yang penting adalah penemuan kain di situs-situs kuno seperti Mesir kuno, Sumeria, dan Lembah Indus. Di Mesir kuno, misalnya, telah ditemukan kain kapas yang digunakan
digunakan pada zaman Fir'aun sekitar 5500 sebelum Masehi. Sumeria, di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Irak, juga dikenal memiliki tradisi tekstil yang kaya sejak sekitar 5000 sebelum Masehi. Di lembah Indus, yang sekarang mencakup wilayah Pakistan dan India, telah ditemukan kain katun yang ditenun dengan teknik-teknik canggih pada periode Harappa sekitar 3000 sebelum Masehi. Dalam banyak budaya kuno di seluruh dunia, kain diproduksi secara rumah tangga dengan menggunakan alat tenun sederhana. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban, manusia mulai mengembangkan industri tekstil yang lebih maju, termasuk penggunaan alat tenun mekanis, dan kemudian mesin tenun pada masa revolusi industri. Secara keseluruhan, penemuan kain pertama di dunia tidak dapat secara pasti diatribusikan kepada satu individu atau satu peradaban tertentu, karena penggunaan kain telah ada sejak zaman prasejarah dan berkembang seiring waktu di berbagai belahan dunia. Ya, itu awal mula pertama. Ya, sebentar. Ya, itu tadi kalian sudah lihat ya video dari awal mula pakaian itu sudah ada. Ternyata sebelum Masehi manusia sudah tahu bagaimana cara membuat pakaian ya. Pakaian itu awalnya dimulai dari kapas. Kapas kemudian dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain ya. Kenapa nanti berbeda-beda semuanya? Itu tergantung dari bahannya ya. Ada nanti yang terbuat dari ulat sutra, kepompong ulat sutra, ada yang dari kapas. Nanti kita lihat lagi ya. Kita lihat video selanjutnya. Di sini Ibu mengambil contoh video di YouTube ya dari guru lain ya. Bisa kita lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai produk tekstil serat alam pada mata pelajaran prakarya kerajinan kelas 9. Silahkan pilih menu yang kalian sukai. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta mampu memahami dan mengidentifikasi tekstil bahan alam. Apakah yang kalian kenakan? Berasal dari mana pakaian yang kalian kenakan? Apakah benda-benda di alam dapat digunakan sebagai bahan produksi tekstil? Diperhatikan ya, nanti bisa kalian cari jawaban-jawaban untuk LKPD-nya melalui video ini. Kemudian manusia mengembangkan pakaian menggunakan jarum dan berproduksi dari buah binatang. Dibuatkan titik di salah satu ujung dan mata ujung di ujung lainnya. Dengan alat tersebut, mereka mampu menggabungkan beberapa kulit menjadi sebuah jubah. Beberapa
peneliti menemukan benda-benda tekstil yang sudah ada di sejak zaman purba. Salah satunya daun jahit buatan tangan yang diperkirakan berumur 40.000 tahun. Kemudian, di Republik Ceko ditemukan alat tenun pertama dalam bentuk cetakan tekstil. Panjang dan dahinya terbuat dari bahan tangan liat dan berusia 20 Ayo, itu jangan diperhatikan. Jangan nggak diperhatikan. Kamu. Terdapat kain dengan wol dari bulu hewan. Kemudian Tiongkok memperkenalkan sutra yang terbuat dari serat bola sutra. Memasuki era modern dan berkembangnya pengetahuan manusia, pada abad ke-20, kain mulai terbuat dari limbah atau bahan sintetis. Jenis-jenis kain yang sekarang kita kenal untuk membuat pakaian antara lain nylon, asetat, nilon, akrilik, polister, dan spandex. Perkembangan pakaian kemudian mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pengertian tekstil. Tekstil adalah segala bahan atau material serat dari hasil pemintalan benang yang dilakukan secara manual menggunakan tangan maupun memakai mesin menghasilkan kain. Kemudian diolah menjadi berbagai busana dan perajin. Serat tekstil dapat digolongkan ke dalam 5 golongan, yaitu pertama alami, yang kedua buatan, dan yang ketiga campuran. Serat alam. Serat alam merupakan serat yang diperoleh dari alam, yaitu tumbuhan dan hewan. Bahan serat Abang, tumbuhan terdiri dari tengok. serat dari batang, Tengok. buah, daun, Ya, serat-serat jangan tidur. tumbuhan juga dikenal Nanti dengan kamu nggak serat tahu. selulosa Ya. atau selulose. Contoh dari serat alam atau tumbuhan ini jute, rangi, kenek, serat sabut kelapa, sisal, serat araca atau manila, enektin, dan serat napas. Serat binatang atau hewan terdiri dari rambut, bulu kulit, dan serat dari kelenjar. Serat-serat pada hewan disebut dengan serat protein. Contoh jenis serat binatang atau hewan yaitu serat dari unta, alpaka, pasir, mohair, serat wol, dan serat sutra. Adapun jenis bahan serat alat dari tumbuhan, yang pertama ada serat kulit jagung, 2 serat kapas, 3 serat daun pandan, 4 serat flax atau linen atau rangi, 5 serat pelepah pisang, 6 serat sabut kelapa, 7 serat tanaman rangi, 8 serat eceng gondok, 9 serat bumi, 10 serat indigo, 11 serat tumbuhan bambu, 12 serat getah karet, 13 serat abaka, 14 serat sisal, 15 serat enektin, 16 serat rosella, 17 serat hemet, dan masih banyak yang lain. Jenis bahan serat alam dari hewan, pertama serat kulit sapi, 2 serat kulit buaya, 3 kepompong urat sutra, 4 serat bulu domba, 5 serat bulu alpaka, 6 serat bulu beruang, 7 bulu kambing kasmir, 8 rambut kuda, dan masih banyak lainnya. Proses pembuatan serat menjadi benang hingga menjadi kain sebagai berikut. Pertama, pemintalan benang merupakan proses pemintalan serat yang dilanjutkan untuk pengolahan dari kertas menjadi benang. Kedua, penggulungan benang dilakukan apabila benang yang sudah dipintal kemudian digulung menggunakan alat penggulung. 3. Warna benang dilakukan melalui pencelupan benang yang telah diberi warna kemudian akan dikeringkan. 4. Penenunan benang menjadi kain. Benang yang sudah kering kemudian
dari benang menjadi kain. Adapun proses pembuatan kain dari serat kapas. Pertama, benang kapas yang diambil kemudian dipintal sehingga menjadi benang. Selanjutnya akan dilakukan proses penyusunan sehingga menjadi kain. Selanjutnya akan membuat pola baju, lalu dijahit sehingga menghasilkan sebuah karya atau proses pembuatan kain dari kepompong ulat sutra. Pertama, untuk menghasilkan sutra yang baik diperlukan ulat yang sehat serta bahan makanan yang mendukung, yakni berupa daun bombay, tanaman asli dari Cina yang tersebar luas hampir di seluruh tempat, baik di daerah dengan iklim tropis maupun subtropis. Selanjutnya, proses budidaya ulat sutra ini mula-mula dilakukan dengan cara meletakkan Perhatikan ya nak ya. pada wadah yang Nanti kamu nggak tahu kalau ada soal dari sini. sebagai makanan ulat. Bila ulat sutra sudah berubah warna menjadi kekuningan dan menjadi padat, itulah tandanya ulat sutra akan mulai membungkus dirinya dengan kepompong yang menjadi bahan dasar dari kain sutra. Selanjutnya, sebelum diproses lebih lanjut, kepompong ulat sutra harus disortir terlebih dahulu untuk memisahkan yang kualitasnya bagus dan yang tidak. Pekerjaan yang dilakukan pada bagian penyortiran meliputi pembersihan dan pengupasan serat-serat bagian luar kepompong, pemisahan kepompong yang besar dan kecil, pemisahan kepompong yang bagus dengan kepompong yang cacat dan kotor. Selanjutnya, setelah disortir, kepompong harus direbus terlebih dahulu dengan air panas yang bersuhu kurang lebih 95 derajat Celcius selama 1 hingga 2 menit agar larva ulat di dalamnya mati. Proses ini juga bertujuan agar ujung-ujung serat filamen sutra mudah dicari dan diuraikan menjadi benang sutra yang panjang. Dari yang semula berbentuk benang, kain ini kemudian dipintal menjadi sebuah kain. Di zaman modern seperti sekarang ini, proses pembuatan kain sutra kebanyakan sudah menggunakan mesin, sehingga proses pembuatannya pun juga lebih cepat dan menggunakan energi. Iya. Itu tadi kita lihat ya, sudah ada 2 video di sini yang sudah kalian lihat. Ya. Itu sebagai dasar kalian nanti ya, ada di sini Ibu bagikan LKPD ya. Dan ada beberapa yang harus kalian kerjakan. Di sini Ibu sudah menyediakan beberapa kain ya. Ada 3 jenis kain di sini. Bisa kamu bedakan jenis kain tersebut sesuai dengan teksturnya. Bisa kamu raba, kemudian kalian rasakan kira-kira ini terbuat dari apa. Tadi kan bahan-bahan kain sudah kita dengarkan kan? Ada yang terbuat dari kapas, ada yang terbuat dari ulat sutra, benang ulat sutra, ya kan? Coba nanti kamu cari tahu ya, kira-kira Ibu sampel kain yang Ibu berikan ini terbuat dari apa dan jenisnya apa, teksturnya bagaimana ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan ya, bisa kalian jawab sesuai dengan video yang sudah Ibu berikan. Nanti linknya Ibu kirim ke grup kita masing-masing ya. Ini coba di sini ada ini ya, lembar LKPD di sini.
Nah, di sini ya, Ibu memberi lembar kerja, nanti kamu isi nama kelompoknya. Kelompoknya itu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin kan sudah Ibu bagikan kelompoknya. Kemudian kamu kelas apa? Kemudian di sini ada tempelkan kain di dalam tabel. Ini Ibu tadi nanti Ibu sudah sediakan kainnya. Nah, jenis kain. Jenis kain ini artinya kain apa? Apakah termasuk kain sutra kah? Ataukah termasuk kain katun kah? Atau kain tisu? Kemudian karakter kainnya. Karakter kainnya atau tekstur kainnya bisa kamu raba, kemudian kamu jelaskan di situ. Dan kira-kira terbuat dari apa? Ya? Sudah paham ya sampai di sini? Ya, kemudian yang kedua, ini langkah kerjanya ya yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian ringkas, kemudian nanti setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, nanti sediakan satu pertanyaan untuk temannya, untuk kelompok lain bisa menjawabnya. Satu pertanyaan aja, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pas, udah paham? Kalau sudah paham, satu perwakilan dari kelompoknya silakan maju untuk mengambil lembar LKPD-nya. Kemudian satu lagi, Ibu juga memberikan ya sumber belajar yang lain. Ibu nanti bagikan artikelnya biar kalian juga bisa mencari jawabannya dari artikel ini. Ya, silakan perwakilan kelompoknya. Kelompok 1. Ini, ya. Lemnya ini ya. Nanti bisa bagi-bagi ya. Silakan. Kelompok 2. Ininya udah. Artikelnya. Lemnya bisa nanti minta ya berbagi ya. Ini artikelnya kelompok 2. Kelompok 3 udah. Ini artikelnya. Kelompok 4. Ininya lagi. Kelompok 5. Kelompok 5 kurang yang mana? Yang tisunya. Nanti minta bagi aja sama kelompok 5 ya. Kurang ya. Ini ya. Oh, ini kelompok 5. Lainnya. Ini di sini ada apanya juga lemnya. Nanti bisa bagi-bagi ya. Atau sudah ada yang menyediakan ada lemnya? Oh ya. Sudah ada yang menyediakan ya. Perhatikan waktunya Ibu kasih waktu 10 menit sebelum presentasi. Jadi semuanya aktif. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan, ya. Yang lainnya boleh baca artikelnya, boleh nempelnya, ya. Boleh dibuka itunya, lembar kerjanya itu dibagi-bagi. Jadi ada yang mengerjakan soalnya, ada juga yang menempel, ya. Boleh, hektarnya boleh dibuka. Jadi setiap orang mengerjakan. Kelompok 5, ada yang mengerjakan. Dibuka aja, ada yang bagian nempel, ada yang mengisi jawaban, ya. Aktif, kakinya tolong nak. Jangan seperti itu. Kita harus jadi siswa yang berkarakter. Karakter yang baik, ya kan? Baca artikelnya. Ya, waktunya 10 menit. Ya. Nah. Iya, nama suruh kawannya nulis, ya. Ya. Kayaknya ditempel dulu mana yang menurut kalian apa ini jenisnya. Kemudian bagaimana teksturnya. Kalian
Ini kan. Kelompok 5 ada lemnya? Nah, sini. Ayo, yang lainnya dibaca. Jangan lupa buat satu pertanyaan untuk kawannya nanti. Ya. Dari jawabanmu nanti kalian presentasikan, ya. Nanti kawannya boleh bertanya. Dibuka aja nggak apa-apa hektarnya, jadi kawannya bisa ngerjain yang lain. Nah ini, tulis. Nah, ya. Ya. Apa? Ini kartun dia. Iya. Kain sutra yang dia transparan ini. Kain kartun tisu kan ada. Menurut kalian apa itu? Kartun. Lihat dari yang link yang Ibu kirim kan dari YouTube-nya kan ada. Boleh. Boleh dibuka HP-nya ya, ditengok dari yang tadi video yang itu boleh. Kan udah ada Ibu kirim ke linknya. Boleh. Hah? Udah nggak apa-apa, itu aja nggak apa-apa, itu aja. Boleh lihat dari link yang sudah Ibu bagikan semalam ya. Apa, Nak? Iya, jawabannya di situ aja, langsung. Iya, di situ kan udah ada tempat jawabannya sudah ada kan? Catat aja di situ, tulis saja, ya. Iya, ditempel. Iya. Tulis. Nah, iya. Nanti waktu presentasi sudah kalian pilih siapa yang menjadi moderatornya, ya. Semuanya maju, ya. Semuanya membacakan hasil kerjanya masing-masing ya. Satu orang dapat satu jawaban atau hasil dari diskusi kalian untuk membacakannya ke depan. Semua dapat giliran. Ya dicari ini misalnya jelaskan pengertian tekstil dari bahan serat alam. Apa ini tekstil? Ya. Makanya tadi kan Ibu sudah kasih tahu videonya, udah Ibu bagikan juga linknya, bisa kalian cari dari itu. Yang di grup kan ada yang videonya. Nah, ini kan ada ini tadi kan ada dari yang ini. Nah, yang dari ini kayaknya. Tinggal bisa
kalian dengar dari situ lagi tadi. Makanya tadi waktu ada videonya, kalian bisa nyimak dari situ semuanya. Di situ semuanya. Ya kan? Yang lainnya lihat dari sini. Boleh lihat dari yang sudah Ibu kirimkan, dari link itu kalian bisa dapat dari sumber belajar yang sudah Ibu kirimkan, apa aja itu. Waktunya 10 menit ya. Sudah ditempel, Nak? Sudah ditempel? Ini dulu baru ini. Ya betul itu. Semua aktif ya. Dilihat ya. Dari link YouTube itu bisa kalian lihat berulang-ulang di handphone kalian masing-masing. Jangan melihat yang lainnya dari link yang sudah Ibu bagikan, ya. Ya. Yang ini aja. Iya, ini kan udah langkah kerja kamu yang di pertama. Iya, Yang untuk ini kan yang langkah kerja itu kan udah kamu lakukan, ya kan? Berarti yang kamu jawab itu di 3 titik pertanyaan 3 ke bawah, ya kan? Itu kan langkah kerja kan udah kamu kerjakan. Nah. Ini kelompok ini karena banyak yang nggak hadir ya. Makanya dikit doang, cuma 4 orang ya kelompoknya. Iya Nak, apa itu Nak? Ini yang dijawabkan 1, 2, 3. Ini. Yang ini kan udah kalian kerjakan, tempel kain kan udah, amati kan udah. Ini kan, ini terbuat dari apakah kain tersebut kan udah. Ini tinggal ini 1, jelaskan pengertian dari ini 1, 2, 3. Kamu jelaskan sini.
boleh dibaca artikel yang sudah Ibu berikan tadi. Karakternya ini kamu raba, apakah halus, transparan, itu kamu jelaskan. Kan udah kamu pegang. Kasar kah? Terbuat dari apa tadi kain sutra? Terbuat dari apa? Dari yang mana kain ulat sutra? Berarti dari kepompong? Kepompong apa? Kepompong ulat bulu? Enggak. Makanya kan tadi kan udah ada dari videonya. Apa nak? Silakan. Apa itu? Bentar dulu ya. Kenapa? Terserah ya, boleh sesuai urutan, boleh. Yang menurut kamu gampang, yang mana? Iya. Kan bisa kamu lihat dari apa kan? Bisa kamu juga dengarkan lagi video sama artikelnya itu tadi yang Ibu apakan kasihkan tadi. Nanti yang maju presentasi nggak mesti harus dari kelompok 1. Siapa yang mau maju duluan, Ibu persilakan, ya. Tapi jangan lupa buat 1 pertanyaan untuk kelompok lain, bukan kalian yang buat pertanyaan. Iya, jadi minimal 1 pertanyaan kasih untuk kelompok yang maju. Iya, tapi untuk kawannya, jangan untuk kamu pula pertanyaannya. Ya, nggak mungkin kalian ditanyakan untuk diri kalian sendiri, untuk temannya nanti yang maju. Dibantu kawannya, dibantu, mana yang mau dibantu. Itu ada pertanyaan lagi di belakangnya, ya kan? Boleh dibagi biar kawannya yang lain lagi untuk menuliskannya. Iya, apa nama jenis kain, apa itu? Nama kainnya apa? Kemudian jenisnya apa, terbuat dari apa? Terus karakternya kayak mana? Halus, kasar? Iya, di bawahnya boleh, di sampingnya juga boleh. Ya. Gimana waktunya 5 menit lagi? Ya. Biar nanti sempat untuk semuanya maju ke depan.
Ya. Copot. Iya. Ini kan udah langkah kerjanya, udah kalian kerjakan. Iya. Udah. Nanti dia suruh bagian bacakan banyak ya. Nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh ngomong gitu. Ya. Udah? Udah ada yang selesai? Atau udah selesai semua? Usahakan selesai semua biar enak nanti kita presentasinya. Apa, Nak? Boleh, asal nanti bisa di ini baca ya. Boleh. Ada lemnya? Ini kelompok 5 ada lemnya? Ini kelompok 5. Gimana? Udah ada yang selesai? Udah ada yang selesai? 3 menit lagi ya. Ya. Apa, Nak? Ini kain apa ya? Ini bukan kain, ini kertas. Ini lengket. Oh. Bisa juga ini. Jadi ini kan dari ubi nih. Dari ubi. Iya. Ini dari ubi, ini tepung tapioka ini. Kemudian dimasak. Iya, tepung kanji bakso sama. Apa bedanya? Bakso itu dari tepung tapioka juga. Ya, ini namanya udah dijadikan lem. Tepung tapioka itu bakso dari tepung kanji. Tepung kanji itu dari tepung ubi. Ya, ini dari tepung ubi. Kalau dikasih Royco sama ayam jadi bakso, ya kan? Udah? Sudah bisa? 2 menit lagi. Biar sempat nanti kita presentase semuanya. Sudah? Sudah siap? Kelompok 2 sudah bisa maju ke depan? Bisa? Silakan. Maju kelompok 2, dipersilakan. Semua kelompok maju. Makanya. Ya, maju ya. Semuanya. Silakan. Kelompok. Berikan aplaus untuk kelompok 2 terlebih dahulu untuk biar semangat. Mana tepuk tangannya? Ini enggak dibaca. Ada hasil kerja kalian lah. Jangan dipijit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hargai temannya jawab salamnya. Coba ulangin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alas bin Nugroho.
Perkenalkan, nama saya Megan Rahmar Burginting. Perkenalkan, nama saya Nova. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Perkenalkan, nama saya Malana. Perkenalkan, nama saya Tama. Di sini saya akan membacakan jenis-jenis kain dan karakter kain dan terbuatnya dari apa. Pertama yaitu kain sutra, memiliki tekstur yang halus dan lembut. Kilau alami, kemampuannya menyerap warna yang baik, kekuatannya yang tinggi. Kedua, kain nilon, karakteristik utamanya yang membuat populer yaitu kuat, tahan lama, ringan, dan cepat kering. Jenis kain tisu. Secara umum kain tisu dikenal karena tipis, ringan, dan seringkali transparan. Dan lainnya, tekstil adalah bahan yang terbuat dari serat baik alam maupun sintetis yang diolah menjadi berbagai produk seperti pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Contohnya, serat kapas, rami, juti, atau goni, saput kelapa, serat alami dari hewan juga ada antara lain wol, serat dari bulu domba, alpaka, dan sutra dari ulat sutra, dan masih banyak lagi. Ada juga kerajinan yang terbuat dari tekstil bahan alam yaitu kain batik, tenun, sulam, makrami, tas, dompet dari kulit buaya. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok-kelompok yang lain? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa itu serat alam? Terima kasih, kelompok 5. Silakan. Apa itu serat alam? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Serat alam adalah bahan serat yang berasal dari alam tanpa melalui proses kimia kompleks. Apakah jawabannya sudah puas atau sudah pas? Sekian presentasi dari kami, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya biar selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok 3, silakan. Mana tadi hasil kerjanya kelompok 2? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3. Dan perkenalkan, nama saya Reja Aditya Dharma. Perkenalkan, nama saya Jeko Melandri. Perkenalkan, nama saya Cinta Angelia. Perkenalkan, nama saya Tantri Sabella. Perkenalkan, nama saya Jidan Indra Saputra. Perkenalkan, nama saya Andi Pratama.
Yang pertama, kain sutra. Karakternya halus, lembut, transparan, terbuat dari benang sutra dan ulat sutra. Yang kedua, kain katun. Karakternya kasar, tidak transparan, adem, terbuat dari kapas. Yang ketiga, kain katun tisu. Karakternya lembut, menerawang dari kapas. Jelaskan pengertian tekstil dari bahan serat alam. Tekstil adalah bahan fleksibel yang terbuat dari benang. Bahan ini berasal dari serat alami, serat buatan, dan serat campuran. Tuliskan jenis serat alam yang dapat dibuat tekstil. Serat alam ini secara umum dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu serat yang berasal dari tumbuhan dan serat yang berasal dari hewan. Kerajinan apa yang terbuat dari tekstil? Contoh kerajinan dari tekstil bahan alam adalah batik, tenun ikat, kain sasirangan, tas, dan kain perca atau serat alami lainnya. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok-kelompok lain? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa saja serat alam dari hewan? Terima kasih. Silakan. Jawab. Aduh. Baju. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 2. Serat alam juga dapat diperoleh dari hewan, seperti bulu domba yang menghasilkan wool atau kepompong ulat sutra yang menghasilkan sutra. Bagaimana dengan jawaban kami? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau maju? Ya, silakan kelompok 5. Maju ke depan. Hasil dari diskusinya diletak di depan ya, Cinta. Hasil diskusinya letak di depan. Kayak gini, Bu. Mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya M. Arika Sanasibuan. Dan perkenalkan, nama saya Sofia Lorena. Perkenalkan, nama saya Indah Suhaila. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Marpaung. Perkenalkan, nama saya Raka Azamat Tondang. Perkenalkan, nama saya Raihan Pasari. Jenis kain sutra. Kain sutra adalah kain yang halus, lembut, transparan, terbuat dari benang sutra dan ulat sutra. Jenis kain katun. Jenis kain katun adalah kasar, tidak transparan, adem, terbuat dari kapas. Dan jenis kain tisu. Jenis kain tisu adalah lembut, menawang, terbuat dari kapas. Nah,
Satu, jelaskan pengertian tekstil dari bahan serat alam. Tekstil adalah suatu istilah yang mungkin mengacu pada dua konsep berbeda, yaitu teknik dan teknik dan teknik. Teknik merujuk pada metode sistematik untuk melakukan sesuatu. Seringkali dalam konteks keterampilan, keahlian. Sementara taktik mengacu pada tindakan-tindakan spesifik yang diambil untuk mencapai tujuan jangka pendek. Seringkali dalam konteks persaingan atau pertempuran. 2. Kerajinan apa yang terbuat dari tekstil bahan alam? Kerajinan yang terbuat dari tekstil bahan alam mencapai berbagai produk yang dibuat menggunakan serat alami dari tumbuhan atau hewan. Contohnya termasuk tas, dompet, keset, boneka, dan berbagai aksesoris yang dibuat dari serat tumbuhan seperti serat daun nanas, eceng gondok, kelapa pisang, daun pandan, serat goni. Tiga, kerajinan apa yang terbuat dari tekstil bahan alam? Beberapa jenis serat alam yang dapat diolah menjadi bahan tekstil antara lain kapas, wol, sutra, rami, jutei, serat bambu, serta kenaf dan serat dari buah-buahan seperti sabut kelapa. Apa sih? Gimana? Oke, apakah kalian ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Gimana? Ada? Atau sudah ini sesuai? Bertanya khas? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekian dari kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Hasil kerjanya diletak di depan ya. Kelompok 5 hasil kerjanya letak di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Nugian Mopik. Perkenalkan, nama saya Dwi Saskia Amanda. Perkenalkan, nama saya Rafal Hafiz. Perkenalkan, nama saya Demta. Baiklah, di sini kami akan mengidentifikasi jenis kain dan karakter dan terbuat dari apa kain tersebut. Jenis kain ceruti memiliki karakter yang kasar yang terbuat dari campuran serat poliester. Jenis kain katun memiliki karakter yang lembut dan terbuat dari serat kapas. Jenis kain sikap karakter kain dan terbuat dari apa memiliki karakter tipis dan ringan yang awalnya terbuat dari sur tetapi karena sekali menggunakan serat steris nira
Terbuat yang jelaskan pengertian tekstil dari bahan serat alam. Kain-kain tersebut terbuat dari serat alam. Kerajinan apa yang terbuat dari tekstil bahan alam? Tekstil adalah bahan yang terbuat dari serat baik alam maupun sintetis yang diolah menjadi berbagai produk SPR, pakaian, perlengkapan rumah tangga, DLL. Apa lagi? Yang mana? Kerajinan apa yang terbuat dari tekstil bahan alam? Jenis serat alam yang dapat dibuat tekstil kapas, wol, sutra, rami, serat bambu. Nah. Kerajinan apa yang terbuat dari tekstil bahan alam? Kerajinan yang terbuat dari tekstil bahan alam yaitu kain batik, kain tenun ikat, tas dari serat rami, dan dompet dari serat rotan. Sekian hasil presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Kelompok yang lain ada yang ingin bertanya? Ada kelompok satu? Tidak? Iya. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun bicara. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompok 4. Dipersilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Saida Nafisa Rahab. Nama saya Raya. Nama saya Nijam. Nama saya Gusti. Kain katun memiliki bahan yang tebal dan halus. Kain sutra memiliki kain transparan memiliki bahan yang tipis. Kain tisu memiliki ketebalan Kain tisu memiliki ketebalan, daya serap, dan kekuatan yang baik. Jelaskan pengertian tekstil dari bahan serat alam. Jenis tekstil yang dibuat dari serat yang berasal dari sumber daya alam seperti tumbuhan dan hewan. Jelaskan pengertian tekstil dari bahan serat alam. Jenis tekstil yang dibuat dari serat yang berasal dari sumber daya alam seperti tumbuhan dan hewan. Tuliskan jenis serat alam yang dapat dibuat tekstil: kapas, wol, sutra, jute atau serat goni, serta bambu, serta serat kenaf, serat jagung atau pla. Kerajinan apa yang terbuat dari tekstil bahan alam? Kain batik, kain tenun, kain daun nanas. Dari presentasi kami, ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ada yang bertanya?
Sekian dari hasil presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan plus untuk kelompok 5. Mana tepuk tangannya? Semangat ya kan? Sudah? Fokus lagi kita semuanya ya. Setelah kita sudah mengerjakan LKPD, di sini setiap kita sudah mengerti ya, yang termasuk dari tekstil yang berasal dari serat alam itu apa-apa saja. Coba ada yang bisa menyebutkan? Coba ada yang berasal dari serat alam. Tadi apa saja? Tekstil yang berasal dari serat alam. Apa saja? Contohnya, Cinta? Tekstilnya, kain apa saja? Kain sutra. Kuat suaranya di sini. Kain sutra. Iya, contohnya kain sutra. Apalagi yang berasal dari serat alam selain kain sutra? Ya? Apa nak? Coba. Kain batik. Iya, kain batik bisa juga ya. Kain batik itu yang sudah diolah. Kainnya itu dari tumbuhan biasanya dari kan. Apa? Kain sulam. Kain sulam. Oh, itu produknya. Produk rajinannya ya. Jadi bedakan antara produknya dengan kain yang dihasilkan dari serat alam. Kalau dikatakan tekstil apa yang terbuat dari serat alam, contohnya itu tadi ada kain sutra, ada kain goni, ya kan? Kemudian apa lagi? Kain linen, ya. Kemudian kalau kerajinannya apa yang bisa dibuat? Ada bisa buat topi, ada bisa buat tas, ya. Kain tenun itu juga dari serat alam ya. Kalau hasil tenunannya, kerajinannya apa? Kalau sudah ditenun, kalau berdasarkan daerahnya, kain ada menjadi kain ulos. Kain ulos itu juga dari serat alam, ya. Kalau terbuat dari benang kapas. Kemudian kain songket, ya kan? Nah, itu juga bisa, ya. Coba kita lihat. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kita bisa lihat. Nah, coba ada yang bersedia membacakan? Ya, Cindy? Pengertian tekstil bahan alam. Tekstil adalah material dari hasil pemintalan benang yang dilakukan secara manual, menggunakan tangan maupun memakai mesin. Bahan alami yang dapat digunakan untuk pembuatan tekstil bisa dari tumbuhan dan biji-bijian, seperti kapas, sutra kepompong, bulu domba, dan lain-lain. Hasil pengolahan tekstil biasanya berupa kain yang kemudian dimodifikasi dengan berbagai elemen estetis. Ya, ini adalah pengertian dari tekstil bahan alam. Ya, berarti dia bisa terbuat dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, bahkan dari hewan. Dari hewan itu seperti ulat sutra dan bulu domba. Apa coba kain yang terbuat dari bulu domba? Apa namanya? Kain wol. Ada yang pernah tahu kain wol? Biasanya untuk jaket itu, nak. Ya, kalau di luar negeri musim dingin pakai kain wol. Itu dari apa? Dari bulu? Iya. Kemudian ini ya contoh kerajinannya. Contoh kerajinannya itu yaitu ada sebagai handuk, ya. Ada sebagai tas dari kain goni, topi dari kain rami, atau topi dari kain rajut. Selendang dari kain tenun seperti ulos dan songket. Kemudian contoh tekstil alaminya, kain katun, kain wol, itu terbuat dari apa? Kalau kain katun terbuat dari apa?
tumbuhan kapas. Kemudian kain wol dari bulu sutra dari kepang. Kemudian linen dari tanaman rami. Kemudian kain goni itu terbuat dari batang yang tanaman namanya jute. Nah, kemudian kain serat bambu biasanya digunakan sebagai handuk. Nah, baru tahu kalian kan? Nah. Ya, ini contohnya ya. Sekarang ya, untuk tugas kalian di rumah ya, nanti kalian cari ya satu produk kerajinan tekstil bahan alam, kemudian kalian amati karakternya ya. Misalnya apa? Contohnya topi rajut, itu teksturnya bagaimana, karakteristiknya. Paham ya? Sekarang Ibu mau nanya dulu sama kalian ya di sini untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ada yang bisa mewakili? Ayo, Cindy. Bagaimana perasaannya? Senang. Bilang. Merasa senang dan menambah ilmu pengetahuan. Iya. Bagaimana yang lain? Senang? Kemudian pengalaman belajar apa yang kalian dapat hari ini? Ilmu apa yang kalian dapat hari ini? Kira-kira apa? Pengetahuan baru apa? Ayo. Pengetahuan tentang kain dan asal dari pembuatan kain. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Cinta. Ya. Kemudian apa yang akan kalian lakukan setelah pembelajaran hari ini? Artinya setelah kalian tahu, kira-kira kedepannya kalian bagaimana? Ya, bagaimana? Silakan. Saya akan mengembangkan ilmu yang saya dapat dalam pelajaran hari ini. Iya, tepuk tangan untuk sehat. Iya. Terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Jangan lupa tugasnya di rumah. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.